yang 2019 ya. Kasus 2019 itu adalah di mana klien kami itu mendapatkan dugaan investasi bodong di 2019 di Polda Jawa Timur. Tetapi Elsa Sarif lah yang menjadi kuasa hukumnya di kantor Elsa Sarif. Ya. Nah kemudian singkat cerita di 2020 itu klien kami itu bebas demi hukum. Ya. Tetapi di 25 Desember 2019 Elsa Sarif, Fidi Sarif dan Farhat Abbas datang ke rumah klien kami menemui istrinya dan mengambil uang cash 30 miliar rupiah. Baru di tanggal 26 disusun. Dalilnya para kuasa ini adalah untuk mengamankan biar nggak disita oleh polisi. Tapi sampai hari ini uang yang dimaksud tidak terbalik. Intinya mau melaporkan atau mau menggugat? Kami melaporkan karena ini sifatnya kita dugaannya pidana. Jadi melaporkan adalah penipuan penggelapan. Ya, seperti itu. Oke. Apa udah dilaporkan, Bang? Besok hari kalau nggak salah ya minggu-minggu ini atau minggu depan lah. Kita secepatnya kita lapor. Kami setuju. Karena kita udah somasi ya. Somasi siapa, Bang? Ketiganya udah kita somasi. Di hari saya somasi juga hari apa ini? Hari Jumat ya. Nah, somasinya hari Jumat. Nah ini. Dan gak ada jawabannya, Bang? Belum ada sampai sekarang. Nah ini somasinya. Ya. Tahan Bang, tahan dulu Bang. Tahan dulu. Kita foto dulu 1, 2. Bang Herwanto, madep ke depan 1, 2, 3. Kita turun dikit, Bang. Turunnya. Atas ke bawah dikit. Nah. Oke. Nah, 1, 2, 3. Oke. Kerugiannya apa sih, Bang, yang dialami oleh Klien. Udah belum? Udah. Kerugiannya tadi uang titipan sebesar 69 kurang lebih ya. Ya, walaupun tadi di kronologis daripada klien saya itu kan kurang lebih 80 miliar. Tetapi saya kan kita orang hukum ini kan lihat daripada peristiwa hukum yang benar, petunjuk maupun barang bukti yang benar. Nah, bukti-bukti transaksi juga kita pegang ya dari bank ya. Itu kita hitung kurang lebih sekitar 69 miliar 950 juta. Itu Oke, kerugian. siap. Oke Bang, bisa dimulai Bang? Oke. Siap? Oke, ya. Oke. Bang Raidin, agenda hari ini apa? Terkait apa kalau boleh tahu? Ya, agenda hari ini sebenarnya saya dengan Bang Herwanto dan tim ya datang mendatangi atas panggilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait gugatan Bapak Kapolri ya. Dan insya Allah hari ini kita akan hadapi dan kita dengar juga dari pihak daripada Mabes Polri juga sudah datang untuk memenuhi panggilan pengadilan. Itu sebenarnya. Dan ada di bagian lain, saya juga sebenarnya melalui kantor kuasa hukum Raidin Anom and Partner ya. Nah nanti dikawal juga oleh teman-teman dari organisasi lain ya, seperti kawan-kawan yang ada di sini juga ada persoalan terkait dengan pengacara kondang kita ya, yaitu Bu Elsa Sarif, Fidi Sarif dan Farhat Abbas, terkait ada dugaan penggelapan penipuan terhadap uang klien kami kurang lebih 69 miliar 950 juta ya. Itu kami semua punya bukti dan nanti ada kronologisnya juga kita. Nah terkait adanya kuasa substitusi yang diberikan oleh Mas Andi karena beliau yang mendapatkan kuasa langsung dan tapi saya ya sudah juga melakukan rapat-rapat sebelumnya dengan korban ya, dengan korban dan para korban-korban seluruh Indonesia karena sebenarnya uang ini adalah uang UMKM masyarakat Indonesia di seluruh Indonesia, bukan uang satu orang. Karena ini menyangkut uang hajat hidup orang banyak. Demikian. Bang, kronologi seperti apa, Bang? Ceritain, Bang. Ya, kronologisnya sebenarnya begini ya. Di tahun 2019 itu yang alias Sanjay itu, yang di PT Kam and Kam itu tiba-tiba mendapatkan penangkapan ya, mendapatkan persoalan hukum yang terkait di Polda Jawa Timur. Ya, terkait ada dugaan investasi bodong.
Nah, di 2019 itu kuasa hukumnya adalah dari kantor hukum Elsa Sharif, ya, dengan tujuan untuk supaya dapat mendampingi, mewakili daripada klien kami ini agar supaya dapat menunjukkan kebenaran di dalam dugaan itu. Tapi lagi-lagi saya bilang diduga, ya, klien kami memberikan satu kronologis dan peristiwa hukum kepada kami melalui kronologis yang ditulis dan sebagainya, bahwa mereka yang tergabung dalam kuasa itu tidak memberikan pelayanan hukum dengan baik, sehingga di 2019 akhir itu diputus kuasanya dan diganti oleh kantor hukum yang lain. Dan ternyata dugaan investasi bodong ini tidak terbukti dalam pembuktian pengadilan. Nah, walaupun saat itu para penyidik di Jawa Timur, di Polda Jawa Timur itu sudah menyita seluruh aset yang ratusan miliar, tapi sudah dikembalikan. Namun di 2019 di bulan Desember tanggal 25, saudara Fidi Sharif, saudari Elsa Sharif dan saudara Farhad Abbas mendatangi rumah klien kami menemui istrinya dengan datang membangun dalil bahwa daripada disita sama penyidik, ayo mari kita amankan uang yang ada di istrinya. Lalu di 25 itu istrinya memberikan uang cash sebesar 30 miliar rupiah diterima oleh Farhad Abbas. Nah, kemudian di tanggal 26 berlanjut bahwa istri daripada klien kami, Sanjay ini, mengirimkan juga beberapa transaksi di hari yang sama, di tanggal 26 Desember 2019 sampai 3-4 transaksi. Nilainya luar biasa. Nah, di tanggal 27 juga berlanjut ke rekening Fidi Sharif. Kalau yang 26 itu rekening Elsa Sharif BCA. Kami sudah ada buktinya semua, bukti transaksinya. Artinya dari situ kemarin kita hari Jumat kemarin, minggu kemarin sudah melayangkan somasi terkait 3 orang ini, ya, sejawat kita ini, ya, pengacara kontrak kita ini. Saya sudah layangkan somasi untuk supaya menunjukkan itikat baik atas kerugian klien kami kurang lebih 69 miliar 950 juta rupiah. Sampai saat ini kita belum. Jika saya bilang somasi ini tidak ditanggapi dengan baik, maka nanti hari Kamis atau Jumat saya akan lakukan laporan ke Mabes Polri. Jadi demikian. Pasalnya apa tadi, pasalnya yang akan dilaporkan? Penipuan penggelapan 372 378. Oke. Ancamannya, Bang? Ancaman berapa tahun penjara? 4 tahun penjara dan seterusnya. Karena saya aja juntokan ada pasal 55 dan ini kita kaitkan begini loh. Kami duga menurut kronologis, ya, nanti bisa ditambahkan oleh saudara pemberi kuasa substitusi. Menurut kronologis bahwa Farhad Abbas saat di 2019 tidak termasuk dalam ruang penerima kuasa di kantor Elsa Sharif. Pertanyaannya adalah, apa kedudukan hukum Farhad datang ke rumah klien kami di 25 Desember 2019? Berarti ada apa-apanya. Apakah kita duga mafia? Apakah ada oknum di belakang? Apa kapasitas hukumnya? Sementara tidak melekat kekuasaan di dalamnya. Demikian, ya. Nah, ini baru kita duga saja. Makanya kita perlu lakukan langkah hukum yang bersifat normatif, ya. Kita akan ungkap kasus ini sampai di ujung daun yang kering. Itu aja bahasa saya. Terima kasih. Bang, yang waktu terima cash itu apakah ada tanda terima atau ada bukti apa seperti apa, Bang? Atau Farhad datang sendiri atau gimana, Bang? Farhad, saya bilang tadi ini dari kronologis dari klien kami, ya. Pembuktiannya nanti kita buktikan. Datang bertiga, saya bilang tadi. Elsa Sharif, Fidi Sharif itu diakui sebagai kuasa yang melekat. Nah, tetapi ada seseorang yang di situ juga, Bang Farhad Abbas, sejawat kita yang baik hati ini. Oke, yang jadi pahlawan di kasus Cirebon ini. Nah, dia datang. Dan menurut klien kami dia menerima secara cash uang 30 miliar.
Pertanyaannya, ya, apa kapasitasnya? Nah, ini yang kita uji, ya. Saya tidak mau mengeluarkan bukti yang terlalu jauh karena ini media toh. Kalau mau pembuktiannya nanti, ya itu aja. Bang, ini uang kan boleh dibilang sudah dikembalikan ke pihak Pak Sanjay ya? Iya kan? Atau gimana? Karena uang yang ini, ya, yang tadi yang kurang lebih 69 bukan termasuk di wilayah penyitaan. Karena dalilnya klien kami itu mengatakan agar tidak disita oleh penyidik di Jawa Timur, di Polda Jawa Timur, mereka dalilnya mengamankan. Itu alasannya itu. Ini tidak disita uang ini. Nah, klien kami kan punya, oke lah. Karena orang bodoh, ya, apa kata pengacara aja lah. Diamankan uang bagian daripada itu, tetapi pihak Polda sudah mengembalikan. Pertanyaannya sampai hari ini kenapa yang mereka ngambil tidak dikembalikan? Sempat nagih nggak bang? Udah tagih, nanti diceritakan sama beliau ini ya. Coba ceritakan. Ya, gimana? Kalau masalah nagih sih kita sudah demo juga ya ke sana. Kita sudah unjuk rasa gitu. Bahkan ada ormas yang membantu juga karena tahu bahwa ini uang rakyat. Banyak rakyat yang meminta sehingga ada ormas yang membantu seperti itu. Dan pada saat ketemu Elsa Sharif katanya dananya memang diakui ya sama PD, mengakui dana itu memang ada dan masuk ke rekening kami sesuai dengan bukti itu diakui. Tapi dana ini hanya numpang lewat katanya karena ada Farhad bersama oknum inisial G ya. Ada Farhad datang bersama oknum tersebut mengambil, menurut Elsa nih sama PD, mengambil alih dana tersebut dengan alasan ya macam-macam lah gitu. Tapi kami juga meminta daripada pembuktiannya, kalau memang ada bukti untuk diambil Farhad, diambil alih Farhad yang masuk ke Elsa dan PD, beliau Elsa mengatakan bahwa mungkin 2-5 hari maksimal kami siapkan buktinya. Tapi sampai sekarang belum disiapin juga, makanya kami menduga ini ada konspirasi di sini, makanya saya serahkan full ya melalui kuasa hukum substitusi dari Pak Sanjay dan kami istrinya yang menyerahkan dana tersebut kepada RAP Raidin Anom dan partner. Demikian. Bang, ini terkait yang kasus Memiles waktu itu ya? Iya betul. Ya. Nah itu kan apakah dana yang disita itu atau yang dipegang dikuasai oleh saudari ibu ini dan abang yang tadi disebut itu rencananya akan dikembalikan ke member-member UMKM, ke kelompok UMKM seluruh Indonesia. Tadinya mau dikembalikan, tetapi ketika kawan-kawan ini, dan ini pribadinya 3M-an loh punya dia, ini pribadi, belum tadi teman-teman, makanya kita sudah kumpulkan teman-teman melalui WA Group. Kita tidak mungkin datangkan semua di seluruh Indonesia karena mereka orang susah, ya tidak bisa datang dari Papua, dari Kalimantan sana. Nah tadinya teman-teman ini datang demo ke Sanjay sebagai komisaris di PT Kam Nkam ini. Tetapi apa katanya si Sanjay ini, si komisaris ini, uang kalian itu ada di sana. Nah di sana itu yang saya maksud tadi. Nah untuk itulah si komisaris tadi memberikan kuasa kepada ya yang mewakili teman-teman UMKM ini Selaku ketua aliansi ini. Nah akhirnya beliau setelah melakukan negosiasi dengan Farhad Abbas segala macam ya, mereka hanya menghitung saja, tidak ada realisasi untuk pengembalian. Menghitung, kami punya buktinya semua, video pertemuannya, cara menghitungnya, voice note kami punya, tapi nggak usah dibuka ya. Nah dari situ dia sudah tidak mampu, maka dia berikan substitusi kepada kami. Nah itu ya, itu supaya teman-teman paham. Berarti uang itu masih milik para member Memiles itu sendiri ya? Iya, sesungguhnya kalau dilihat dari peristiwa hukumnya adalah milik daripada para teman-teman UKM ya di seluruh Indonesia. Tetapi memang keluar daripada gentongnya bang si keluarga Sanjay ini. Ya kita nggak tahu lah bagaimana ceritanya toh. Nah, tapi itulah ya seperti itu. Oke. Nah ada tambahan? Bang Hermanto,
sebagai pemenang kartunya Pak Kapolres. Saya kebetulan kemarin saya WA Pak Kad kan. Nah, kemudian saya semalam saya janjian sama Pak Kad. Ya. Nah kebetulan memang saya benar menerima kuasa nih, saya menerima kuasa juga. Nah cuma permasalahannya saya juga komunikasi sama Bang Radin, saya bilang saya belum bisa berkomentar banyak karena saya belum lihat berkas. Betul. Nah saat ini saya sudah diperlihatkan sama Pak Kad berkas. Ya. Aparat memang ketemu sama saya semalam, dia menunjukkan berkas-berkas lah, perjanjian dan lain sebagainya. Nah sehingga saya tidak bisa berkomentar saat ini, saya harus bicara by data. Nanti Ya. saya juga sama Ya. Pak Radin pelajari datanya, saya cocokkan sama data yang ada di Pak Kad, baru saya bisa berkomentar. Oke. Sementara saya komentarnya seperti itu aja dulu. Siap. Ya, Ya. kami tidak main data dulu hari ini, kawan ya. Ini kita hanya bersifat dugaan. Wajar dong asas praduga tak bersalah. Siapapun boleh. Makanya saya minta sama saudara saya, sejawat saya Farhad, Ibu Elsa Sari, Vidi, ini asas praduga ya. Dicermati dengan baik. Jangan pakai kalimat panik itu ya. Oke. Itu aja dari saya. Oke, Bang. Terima kasih. Bang,